Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3. Saya Yolanda Putri. Nama saya Muhammad Ali Guntur. Saya Viviana. Saya Hafidah Zahra. Teman-teman sekalian, kali ini kami akan memberikan sedikit pemahaman untuk pembahasan tentang dana pensiun. Saya sangat yakin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan dana pensiun. Jadi teman-teman, dana pensiun adalah suatu badan hukum yang dibentuk dengan tujuan penyelenggaraan program yang menjanjikan manfaat pensiun berkelanjutan. Secara sederhana, dana pensiun dapat dimanfaatkan sebagai mekanisme tabungan jangka panjang yang disiapkan untuk memberikan penghasilan jika seseorang tidak lagi bekerja. Jadi teman-teman, ada dua jenis dana pensiun teman-teman. Pertama itu dana pensiun pemberi kerja sama dana pensiun lembaga keuangan. Jadi dana pensiun pekerja itu seperti pemberian karyawan untuk perusahaan, dan yang kedua itu iuran pemberi kerja kepada karyawan, dan yang ketiga itu memberi perusahaan untuk karyawan. Contohnya itu seperti Bank Mandiri dan Pertamina. Sedangkan teman-teman, dana pensiun lembaga keuangan itu terdiri atas dikelola oleh perusahaan atau asuransi jiwa. Dana iurannya itu tidak berkala teman-teman. Selain dari itu teman-teman, ada pula namanya itu mekanisme pengelolaan. Bagaimana sih cara mekanisme pengelolaan itu? Ada 4 teman-teman. Yang pertama itu teman-teman, yaitu pengumpulan iuran. Peserta pekerja memberikan iuran itu secara berskala. Dan yang kedua, investasi. Mereka menginvestasikan itu ke perusahaan atau ke bank atau reksadana dan lain-lainnya teman-teman. Terus yang ketiga teman-teman, bayaran administrasi. Bayaran administrasi itu dicatat secara transparansi, dan bayaran manfaat itu teman-teman dibayar saat peserta melalui usia yang sudah pensiun teman-teman. Teman-teman sekalian, sangat tidak mungkin apa yang sedang kita jalani, apa yang sedang kita alami, baik itu kita lewati, itu tidak ada tantangannya. Nah, jadi ada beberapa tantangan dana pensiun di Indonesia. Yang pertama adalah literasi keuangan yang masih rendah, di mana masyarakat itu belum benar-benar memahami betapa pentingnya perencanaan dana pensiun. Artinya mereka itu lebih berfokus ataupun lebih mengutamakan kebutuhan jangka pendek mereka, kebutuhan yang mungkin memang ada di depan mata mereka, tanpa mereka sadari bahwasanya mungkin nantinya akan ada kebutuhan yang lebih penting di masa mendatang. Kemudian yang kedua adalah minat generasi muda yang rendah. Nah, pastinya di era saat ini makin canggih, jadi generasi muda itu lebih memilih produk investasi ataupun tabungan itu yang instan tanpa membutuhkan proses jangka waktu yang panjang. Kemudian yang ketiga adalah risiko investasi yang tidak stabil. Pastinya ketika kita berinvestasi ataupun menabung, itu kan pastinya ada risiko yang harus kita hadapi, gitu kan. Misalnya melihat dari kondisi pasar, misalnya ada krisis ekonomi ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dana pensiunan kita itu. Kemudian ada transparansi yang kurang. Pastinya kita sebagai nasabah, baik nasabah pensiunannya ataupun nasabah penabung, kita pasti selalu ingin mengetahui bagaimana dana kita yang ada di dalam itu dikelola tanpa ada satupun yang tertutupi. Nah, ada beberapa solusi untuk mengatasi tantangan ini. Pertama, kita sih yaitu seperti melalui sekolah, kampus, dan media sosial, semuanya dengan bahasa profesional. Kedua yaitu intensif kemudahan akses yang seperti pajak, subsidi, dan fleksibilitas dan pembayaran digital untuk mempermudah akses. Kemudian ini ada transparansi dan akuntabilitas seperti laporan keuangan sudah dipahami dan dapat diakses dalam dan yang terakhir adalah ini ada inovasi digital seperti memakai aplikasi mobile dan customer service untuk mempermudah akses.
pada umumnya sama seperti bank-bank lainnya. Nah, jadi salah satu yang menjadi contoh dari produk mereka itu adalah dana startup dan juga tabungan mikro. Di mana kelebihannya itu ketika kita melakukan penarikan, ketika penarikan itu ke teller, itu kita harus tarik uang secara menggunakan tanpa adanya biaya administrasi. Nah, jadi di Mandiri Taspen itu tidak ada membebankan biaya administrasi itu kepada nasabah pensiunan. Kemudian karena mereka salah satu mitranya dari Bank Mandiri yang non Taspen yang biasa, nah, jadi ketika nanti kita ingin melakukan penarikan di ATM Bank Mandiri itu tetap bisa. Hanya saja nanti per bulannya dikenakan biaya potongan itu sebesar Rp5.000. Kemudian nasabah apa saja sih yang ada di Mandiri Taspen? Nah, Mandiri Taspen ini merupakan mitranya Asabri. Jadi mereka meng-cover pensiunan pegawai negeri, Polri ataupun yang lainnya. Tapi teman-teman tidak perlu risau karena mereka juga meng-cover nasabah umum. Selain Asabri dan nasabah umum, mereka juga meng-cover pensiunan BUMN, misalnya pegawai Telkom, pegawai PLN, Pertamina, PT KAI ataupun badan-badan usaha lainnya. Nah, kemudian apa sih yang menjadi berbeda antara produk tabungan lainnya dan produk dana pensiun di Mandiri Taspen? Dan saya katakan di awal tadi bahwasannya perbedaan itu terletak pada biaya administrasinya, di mana nasabah pensiunan itu tidak ada dibebankan biaya apapun. Mereka tetap bisa melakukan penarikan hingga 0 rupiah. Kemudian bagaimana cara kita untuk menjadi salah satu nasabah pensiun tersebut? Sampai saja ketika seseorang telah memasuki masa hari tuanya ataupun masa lima baktinya, dari Mandiri Taspen itu memberikan beberapa ketentuan atau syarat. Salah satunya adalah membawa SK pensiun dan juga nomor rekening. Namun apabila ketika teman-teman sudah memiliki nomor rekeningnya, teman-teman itu cukup membawa KTP dan juga NPWP-nya. Nah, nantinya ketika memang sudah tanggal pencairan dari pusatnya, otomatis dana tersebut masuk ke rekening teman-teman sekalian. Nah, di sini ada beberapa masyarakat selain PIS dan SPKOI, mereka menyediakan untuk masyarakat ini seperti tabungan sama deposisi mantan juga deposisi Mandiri Taspen. Seperti contohnya teman-teman ingin menabung 20 juta kan misalnya dalam jangka waktu beberapa tahun, bisa dapat hadiah dari tabungan seperti TV, emas, mobil. Jadi uang tabungan ini deposito tadi bisa dapat hadiah. Di sini ada beberapa hal yang diterapkan Mandiri Taspen menjadi daya tarik masyarakat. Ada 3 hal yang menjadi pembeda Mandiri Taspen dengan yang lainnya, seperti mantap sehat. Yaitu mantap sehat itu mereka menerapkan adanya kegiatan seperti cek kesehatan, bersih, mantap aktif. Mantap aktif ini diterapkan dengan adanya kegiatan sosial seperti kunjungan kedua, yaitu Mandiri Sejahtera. Ini berupa seperti pelatihan seperti seminar-seminar pada umumnya. Nah, di sini ada juga kendala dan tantangan yang dihadapi Mandiri Taspen, seperti banyak bank-bank itu sehat, tetapi belum mencapai dikarenakan mereka belum tahu tentang apa saja yang dimiliki pensiun. Di mana mereka banyak yang mencoba untuk membuktikan. Nah, kemudian yang terakhir di sini bagaimana sih cara pencairan dana pensiun? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Pencairannya itu cukup membawa buku tabungan, sama saja seperti nasabah-nasabah pada umumnya. Karena uang pensiunan itu sudah otomatis masuk ke rekening teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, sekian materi ataupun pembahasan yang bisa kami sampaikan. Maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan, terutama penyampaian. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.